Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat selaku narasumber Bapak Faris, yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan semua SDN Umbul Sari 2 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita melaksanakan yaitu susunan atau diseminasi budaya positif sekolah. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima penyampaian materi budaya positif, yang keenam sesi tanya jawab, serta yang ketujuh adalah penutup yang akan diakhiri dengan doa bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, semoga senantiasa keberkahan bersama kita semua. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga pembacaan basmalah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara yang kedua yaitu kepada Bapak Fatan, waktu kami aturkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إن خالد الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المقتسمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى مؤسس جميع نهضة العلماء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم ينجي من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين شهد ربنا مغرب البر والبحر إلى آبائنا أمة وجدنا وجدنا ومشايخنا ولمن أسألنا ولمن اجتمعناه إلى السلام ثم إلى خصوصا إلى اللهم فقهه في الدين وعلمنا التعويل اللهم فقهه في الدين وعلمنا التعويل اللهم فقهه في الدين وعلمنا التعويل. شأن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada Bapak Fatan yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Eti, waktu kami aturkan. Kepada hadirin semua dipersilakan untuk berdiri. Di sana aku berdiri.
Kepada hadirin semua dipersilakan duduk kembali. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah, kepada beliau Bapak Amin, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Yang saya hormati teman-teman guru semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mendukung salah satu program dari guru penggerak, calon guru penggerak kita SDN Unggul Sari 2, Bapak Muhammad Salman Al-Farisi. Satu harapan dari kami selaku kepala sekolah adalah efek positif dari adanya guru penggerak di sekolah kita. Yang pertama itu, yang kedua, dengan adanya Bapak Muhammad Faris sebagai calon guru penggerak bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk juga ikut dalam guru penggerak. Dan pada siang hari ini program yang akan dipresentasikan ya Pak Waris adalah diseminasi budaya positif sekolah. Ini pun juga harapan kami bahwasanya ini bukan cuma presentasi, tapi itu bisa diwujudkan di alam sekolah kita SDN Unggul Sari 2, sehingga apa-apa yang menjadi program Bapak Muhammad Salman Al-Farisi benar-benar berdampak terutama untuk sekolah SDN Unggul Sari 2 khususnya. Dan alhamdulillah kalau bisa lingkup kecamatan juga ikut jejak langkahnya Bapak Muhammad Salman Al-Farisi. Amin. Mungkin itu saja dari kami, harapan kami sebagai kepala sekolah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Amin Mawardi, yang telah memberikan motivasinya kepada kita semua agar apa-apa yang sudah disampaikan nanti menjadi wujud nyata di dalam kita menegakkan sekolah kita, khususnya SDN Unggul Sari 2. Selanjutnya acara yang kelima, yaitu tepat pada puncak acara, yaitu penyampaian materi budaya positif kepada yang terhormat Bapak Muhammad Salman Al-Farisi, waktu kami aturkan. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, jika masih ada tamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon maaf, ini siang hari penyampaian materinya, jadi biar semangat saya mau kasih kuis dulu. Sekarang di tangan saya ada uang 100.000. Siapa yang bisa menjawab, monggo dibawa pulang. Syaratnya saya mau ngetes seberapa tangkas, seberapa lincah Bapak Ibu dalam matematika. Caranya begini. Nggak ada rumus-rumus Bu. Misalkan Bu Eti, minta tolong Bu Eti. Nggak ada rumus yang sulit, ini cuma sweet, misalkan sweet. Nah, jadi di cepat, siapa yang cepat menyebutkan perkalian, misalkan tadi, nah 2 kali 2, 4, siapa yang lebih dahulu menyebutnya itu menang.
Ya, tapi saya seleksi nanti cepat-cepatan sampai akhir siapa yang bertahan. Siap? Semuanya bisa. Baik, sekarang coba dimulai Bu Hajah dengan Pak Watan dulu, cepat-cepatan. Sweet, sebutkan hasil perkaliannya. Silakan 1, 2, 3. Nah, Pak Watan menang. Pak Watan sudah menjawab terlebih dahulu. Sekarang Pak Sugi dengan Bu Yeni coba. Siapa yang betul? Pak Sugi. Pak Sugi dengan dengan Bu Anu, dengan Bu Ika. Oh, Bu Eti dengan Bu Ika coba. Bu Eti siapa enggak? Iya Bu Eti. Bu Hanifah sama Bu Dita dulu. Bu Dita menang ya udah tuh ya. Nah sekarang tersisa Pak Watan, Bu Eti. Oh ya Pak Budi spesial nanti. Sekarang Pak Watan dengan Pak Budi, coba. Monggo Pak Watan di sini. Coba kita uji masternya matematika apakah bisa. Ternyata. Iya. Ternyata skala strategi ya, masternya matematika skala strategi sama Pak Watan. Pokok kuncinya harus fokus Bapak Ibu. Sekarang Bu Eti lolos tadi dengan Pak Sugi. Siapa? Oh ya. Sisa Bu Dita. Bu Dita, silakan maju ke depan bertiga. Pak Watan. Janji kok saya pernah dihitung loh ya. Ya silakan maju ke depan dulu. Ya silakan. Ya. Pak Watan dengan Bu Dita. Ayo cepat-cepatan. Enggak bareng. Bedu. Masih bareng. 1, 2, 3. Yang betul. Siapa? 6 ya? Berarti yang bentar Bu Dita tunggu dulu. Berarti yang menang adalah Bu Dita ya. Karena yang belum menang masih Bu Dita diadu dengan saya. Siap Bu Dita? 1, 2, 3. 0. Saya 0 ya. Berarti karena Bu Dita kalah cepat sama saya, tidak jadi. Baik Bapak Ibu, itu hanya intermezzo. Saya juga hanya punya 100 ini Bu. Kalau dikasihkan ya habis. Ya nanti habis acara saya berikan tahu. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan menyampaikan pemaparan materi tentang budaya positif sekolah. Lanjut slide kedua, Pak Watan. Nah, ini ada kesepakatan bersama sebelum mulai materi ya. Yang pertama, siapapun yang berbicara di depan wajib dihargai. Jadi meskipun saya lebih muda dari Bapak Ibu, jadi tolong saya dihargai. Meskipun saya salah kata, tolong dimaklumin, gitu. Iya. Kemudian yang kedua, selama penyampaian materi tidak diperkenankan, apa ini ada lanjutannya? Oh, tidak diperkenankan
Oh, berbicara atau membuat forum diskusi sendiri mungkin, saya lupa ini. Kemudian yang ketiga, jika akan mengajukan pertanyaan maka angkat tangan terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama. Ya. Mungkin ini ada sisa 4/5, Bapak Ibu bisa menambahkan apa kira-kira yang mau disepakati sebelum saya lanjut. Bu Ika? Yang diberi pertanyaan nanti diberi uang 100.000. Oh, jangan 100.000 tapi Bu. Jangan berat kalau itu belum bisa saya sepakati. Yang lain Bu aja mungkin. Mungkin itu yang nanti berbicara di depan. Bisa diberikan reward nggak harus berupa uang, tetapi misalkan aplaus begitu. Oke. Ya, jadi Bu Ajah menambahkan yang berbicara di depan atau mengajukan pertanyaan nanti diakhiri dengan aplaus. Makasih. Itu tambahan dari Bu Ajah. Saya kira cukup 4 saja kesepakatannya. Selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Saya sekarang mau tanya kepada Bapak Ibu. Nah, apakah pemberian hukuman menurut Bapak Ibu dapat mendisiplinkan siswa selama ini? Mohon yang berkenan menjawab. Iya atau tidak? Iya. Jadi kita meyakini ya kalau mendisiplinkan dengan hukuman itu dengan cara hukuman bisa membantu mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi? Bisa. Bisa. Oke. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul? Ya. Selanjutnya, apakah jawaban Bapak Ibu sesuai akan terjawab setelah saya menyampaikan materi berikut ini. Lanjut. Nah, ini garis besarnya tentang budaya positif. Budaya positif sendiri adalah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan, dan kesejahteraan. Budaya positif memberikan fondasi yang kuat untuk perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Nah, sebelum langkah ke slide selanjutnya, kira-kira Bapak Ibu wali kelas sudah menerapkan budaya positif apa kira-kira di kelas? Sudah salah satu saja kira-kira? Berdoa bersama. Nah, berdoa bersama sebelum pelajaran. Nah, itu melatih siswa untuk apa Bu? Punya jiwa religi, tanggung jawab. Punya jiwa religi dan tanggung jawab. Oke, itu salah satu bentuk budaya positif di kelas. Dan tentunya banyak sekali budaya positif yang bisa kita adopsi di kelas. Oke. Selanjutnya, ini garis besarnya lagi tentang penyampaian budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan terakhir segitiga restitusi. Ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini mungkin Bapak Ibu sudah memahami semuanya tentang nilai-nilai yang kita adopsi di ruang kelas ataupun lingkungan sekolah kita, yang merujuk karena kita sekarang kurikulumnya merdeka, maka rujukan nilainya lebih dikhususkan kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini juga pengertiannya nilai-nilai baik yang sudah diyakini secara umum mengandung hal-hal yang baik. Lanjut. Nah, ini yang biasanya secara umum kita adopsi atau sudah terbiasa ya, nilai-nilai universal yang sudah kita yakini bersama,
yang baik bagi siswa-siswi kita. Ada peduli, kebersihan, komitmen, percaya diri, dermawan, kejujuran, berprinsip, baik hati, dan seterusnya itu. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif sendiri menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi saya mau mengontrol Bu Hajah tidak mungkin. Karena Bu Ida punya kebebasan dan kontrol sendiri atas dirinya. Jadi yang bisa mengontrol kita itu ya diri sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu sebetulnya mulai dari diri kita sendiri, bukan dari faktor di luar kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini masuk teori motivasi. Teori motivasi sendiri ada dua, yaitu ekstrinsik, motivasi dari di luar diri kita, kemudian motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang tadi itu. Jadi dari posisi kontrol itu ada diturunkan lagi menjadi 5. Ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, nantinya akan dilanjut dengan segitiga restitusi dalam menangani konflik siswa. Kemudian yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, misalkan di kelas nih ya, ada siswa kita yang mengambil bekal dari temannya yang lain. Misalkan katakanlah Adit membawa bekal, kemudian ada Ubed berusaha mengambil bekal Adit. Kira-kira si Ubed ini memiliki kebutuhan dasar apa menurut ibu-ibu? Lapar, betul. Jadi pasti Ubed mengambil bekal itu ada alasannya, yaitu lapar. Merujuk dari kebutuhan dasar ini adalah masuk ke yang bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar ini perlu kita dalami untuk anak didik kita, untuk mengenali lebih detail bagaimana kebutuhan anak didik kita. Lanjut. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Pada umumnya, guru dalam menegakkan kedisiplinan cenderung melakukan teori motivasi yang mana kira-kira untuk bisa disiplin? Dari motivasi, hukuman, penghargaan, atau restitusi? Motivasi. Ya, motivasi. Ada yang motivasi juga, ada yang apa? Hukuman ya. Karena reward juga. Baik, lanjut. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Nah, dari luar diri sendiri. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang pertama, itu dari faktor luar diri. Kemarin Bu Yeni sempat bilang, tanya sama muridnya, kamu kenapa kok mengumpulkan tugas tepat waktu? Katanya jawabannya si anak, apa Bu Yeni? Biar tidak dijewer. Nah, itu penegakan disiplin faktor eksternal. Jadi mereka melakukan kedisiplinan atas dasar takut dijewer. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Banyak sekali seperti Ibu Haja biasa memberikan reward ke anak-anak kalau berhasil, atau setiap hari Jumat ngasih uang saku gitu. Jadi anak-anak itu termotivasi mencari Bu Ida karena sudah menyadari setiap Jumat
sudah disiapkan uang saku sama Bu Ida. Nah, itu bentuk motivasi eksternal juga, reward dan penghargaan. Kemudian yang selanjutnya motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu atas dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal ini. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu timbul dari kesadaran dirinya anak-anak. Nah, ini yang disebut disiplin positif. Selanjutnya, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas kira-kira? Baik, skip ya Bu, saya lanjut dulu. Nah, ini peraturan kelas diciptakan untuk mengatur siswa ketika terjadi pelanggaran maka ada hukuman. Itu peraturan kelas biasanya begitu, sanksi dan konsekuensi. Saya sendiri menerapkan peraturan kelas di kelas 5, misalkan mengeluarkan baju itu didenda 5.000 atau mencoret-coret didenda 2.000. Nah, itu termasuk peraturan kelas. Selanjutnya, nah ini dari peraturan kelas diturunkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini diyakini dan disusun secara bersama-sama melalui kesepakatan, diskusi, curah pendapat. Jadi kalau keyakinan kelas ini sebetulnya tidak ada hukuman di sini. Bedanya dengan peraturan kelas, kalau keyakinan kelas tidak menerapkan hukuman jika ada pelanggaran. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibikin. Wah, kecil sekali ini. Ini misalkan keyakinan kelas 4B, yaitu menghormati, partisipasi, mandiri, jujur, saling menghargai. Nah, ini yang kelas 5 ada belajar. Ini kelas 5 ini saya susun kemarin dengan kelas 5. Sudah saya terapkan untuk keyakinan kelas, yaitu yang pertama berperilaku hidup sehat. Nah, di bawahnya saya tambahi tubuh kita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur, kita harus menjaganya dengan cara hidup bersih dan sehat. Itu bersikap sopan santun misalkan. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Itu kata-kata dari Buya Hamka, saya terapkan di kesepakatan kelas 5. Nah, itu contoh-contoh kesepakatan kelas, mungkin bisa diterapkan Bapak Ibu kelas 1 sampai kelas 6. Nanti kita buat bersama-sama kanvanya. Yang penting Bapak Ibu menyusun dulu kesepakatan keyakinan kelasnya dengan muridnya sendiri-sendiri. Kalau sudah ada keyakinan kelasnya, mari kita tuangkan di kanva bersama-sama. Setelah dituangkan, nanti saya bantu cetakkan poster ya Bu. Nah, cetakkan poster dan ditempel di masing-masing kelas. Nah, ini terkait dengan seorang guru memberi hukuman skorsing kepada siswa yang terlambat masuk sekolah atau tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira posisi kontrol apa di sini? Kalau guru yang memberikan hukuman, tadi kan ada posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer. Kira-kira posisi kontrol apa ini menurut Bapak Ibu? Penghukum ya. Kemudian yang kedua, seorang guru berkata kepada siswa, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu seharusnya bisa lebih baik dari ini. Kira-kira apa kata-kata ini? Guru mengambil posisi kontrol sebagai apa? Motivator. Ini masih kurang Bu. Ini pembuat merasa bersalah sebetulnya Bu. Jadi dengan kata-kata itu anak akan merasa bersalah dengan ada kalimat seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu seharusnya bisa lebih baik dari ini. Apa teman ya? Sebagai teman, sebagai orang tua atau teman. Ya, motivator Habib. Mohon maaf saya yang salah berarti.
Kemudian seorang guru sering mengajak siswa mengobrol tentang kehidupan pribadi mereka atau memberikan hadiah kecil kepada siswa yang berprestasi. Nah, ini yang ketiga, ini guru sebagai teman. Jadi sering mengobrol, ditanya kehidupannya di rumah bagaimana, hubungannya ayah ibunya bagaimana, itu guru memposisikan sebagai teman. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang saya sebutkan tadi ada kebutuhan bertahan hidup, seperti contoh tadi Ubed yang mengambil makanan, kemudian kebutuhan kasih sayang. Nah, misalkan Pak Sugi di rumah, tiba-tiba istrinya tidak mau nyapa, ditanya kenapa tidak mau jawab. Nah, jangan lantas kita menyimpulkan istri kita salah, tapi kita berupaya menggali apa kira-kira ya. Ternyata perlu perhatian lebih. Jadi sehingga Bu Sugi sikapnya seperti itu. Itu termasuk kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang ada pada anak didik kita nantinya. Jadi kalau ada konflik, jangan buru-buru menjudge atau memvonis, anak ini nakal, anak ini nggak bisa dituturi. Tapi kita harus menyelami apa sebetulnya dibalik sikapnya itu. Alasan apa kira-kira kenapa dia menjadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol tadi, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Ya. Ini ada pernyataan-pernyataan yang tadi ke posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Sikap, perbuatan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dan seterusnya. Nah, cukup disimpan dalam hati Bapak Ibu, kita lihat jawabannya setelah ini. Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berbuat, yang menghukum. Nah, guru sebagai penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kemudian pembuat orang bersalah, pembuat perasaan bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa, itu membuat perasaan bersalah kepada siswa. Kemudian sebagai teman, biasanya kalimatnya begini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kamu itu seharusnya begini, begitu. Jadi cenderung memberikan saran atau masukan. Kemudian guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi diukur tingkat kemampuan siswa itu sampai mana, itu termasuk memantau. Nah, ini yang terakhir, manajer. Manajer itu biasanya urusannya panjang. Jadi kalau menghadapi masalah tidak langsung, anak ini nakal, anak ini pembangkang, enggak, tapi ditelusuri dulu. Itu guru sebagai manajer. Nah, ini kata-katanya di bawahnya. Guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu ancaman, itu termasuk guru penghukum. Kemudian pembuat murid bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat perasaan siswa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, itu memposisikan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Jadi tolak ukurnya adalah istilahnya aturan. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita mengembalikan pertanyaan kepada siswa. Kemudian hasil.
Nah, kalau penghukum ini hasilnya menurut posisi kontrol, nanti anaknya akan menjadi anak yang pemberontak, gampang menyalahkan orang lain dan mudah berbohong. Kalau posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah, maka hasilnya anak-anak akan menyembunyikan atau menyangkal, berbohong juga. Kalau sebagai teman, kejelekannya juga ketergantungan terhadap guru. Jadi kalau pemantau menyesuaikan diri bila dimotivasi. Nah, kalau manajer menguatkan pribadi. Jadi kalau manajer menguatkan karakter anak. Nah, ini saya lanjut aja ya untuk mempersingkat. Nah, ini jawabannya tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya ternyata membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini guru sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini ternyata pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Sebelum saya lanjut, mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada, lanjut. Nah, ini kaitannya dengan segitiga restitusi, yaitu mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Kecilkan betul. Nah, ini identitas gagal itu berupa hukuman, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi disiplinnya itu hanya terbatas kepada di sekolah saja, tapi di luar ketika nggak ada gurunya, anak-anak itu tidak menerapkan. Jadi itu kelemahannya jika menggunakan hukuman. Kemudian yang disiplin identitas sukses berupa konsekuensi dan restitusi. Yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bel dulu ya, anak-anak waktunya pulang nih kayaknya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi contohnya apa kira-kira? Kalau melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Gitu. Mungkin yang Bapak Ibu diterapkan di sekolah. Kan itu berdasarkan Ya, misalkan mengeluarkan baju, ya, konsekuensinya maka mengeluarkan mainan ketika waktu pelajaran. Maka akan disita oleh Bapak Guru. Ya, itu termasuk konsekuensi yang dilakukan ya. Nah, kalau restitusi sendiri, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan tidak langsung kita ambil tindakan secara sepihak, tapi kita berikan pilihan. Jadi anak-anak itu memberikan solusi sendiri. Misalkan membawa mainan di saat pelajaran, atau jadi ditanya, apakah perbuatan itu betul menurut kamu? Menurut keyakinan kamu itu perbuatan yang benar apa enggak? Jadi anak-anak itu mikir, oh iya ternyata perbuatan saya salah Bapak. Nah, kalau kamu tahu itu salah, apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, itu membuat pilihan. Jadi tidak langsung lantas mengambil, kamu membawa apa namanya? Mohon maaf ini saya menyampaikan materi dari
dari slide ini Pak. Iya, ya, jadi sebetulnya kita mendisiplinkan siswa itu ya bagus yang dengan cara seperti itu, akan disiplin. Cuma mungkin kalau ditanyakan alasannya itu akan lebih mengena di hatinya. Jadi tidak sebatas biasanya kalau anak-anak tidak melakukan itu karena takut kan. Wah, ada Pak Faris nanti disita. Nah itu takut. Tapi nanti di rumah akan dilakukan lagi. Tidak bertahan sampai dia di lingkungan masyarakat. Cuma karena takut ada saya. Tapi kalau didekati dengan hati, ditanyakan, diajak diskusi, mungkin akan kesadaran dirinya itu akan muncul. Itu yang restitusi. Lanjut. Nah ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini pendapat dari Gosen, seorang ahli psikologi, mengemukakan restitusi itu seperti itu. Nah ini segitiga restitusi dalam menangani konflik, ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Sebentar lagi saya akan menayangkan video, tapi bukan video saya. Video saya nggak jelas kemarin. Saya kasih contoh bagaimana caranya restitusi itu diterapkan. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini digunakan biasanya ketika menangani konflik untuk siswa. Sebentar saya putarkan untuk penerapan segitiga restitusinya. Teman saya waktu di NTT Bapak Ibu, guru penggerak angkatan 10, sekarang di Bondowoso sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rendra Taman, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Cemil, Kabupaten Bondowoso. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang terdapat di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, sehingga diharapkan mampu menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahap selanjutnya ialah validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasar prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, guru dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir ialah menanyakan keyakinan.
Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga diharapkan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama, Selfie dan teman-teman sedang mengerjakan tugas proyek P5 berupa desain poster ijen geopark menggunakan aplikasi Canva. Selfie tidak dapat menahan diri dengan mengucapkan kalimat gaul untuk menunjukkan kesenangannya akan poster yang telah dia buat. Anjing ngelek cok. Astagfirullahaladzim. Selfie bilang apa barusan? Selepas kegiatan pembelajaran, Pak Rendra memanggil Selfie untuk melakukan restitusi dengan menerapkan posisi kontrol Pak Rendra sebagai manajer. Pagi Selfie, Pagi Pak. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sudah sarapan tadi? Sudah. Begini Selfie, kenapa Pak Aren panggil Selfie tadi? Kira-kira tahu nggak alasannya? Tahu Pak. Tahu? Apa? Salah Pak. Salah apa? Karena Apa? ngomong kotor. Selfie ngomong? Kotor. Apa tadi yang Selfie ucapkan? Anjing ngelek cok. Angin ngelek cuk. Selfie tahu nggak? Itu bahasa dari mana asalnya? Salah Pak. Bahasa gaul. Gini Selfie ya, memang kita itu harus banyak bergaul. Artinya mempererat hubungan silaturahmi dengan banyak orang. Arti gaul itu tidak harus kotor seperti itu. Selfie tahu nggak asal dari kata cuk? Mohon maaf ya, cuk anjing itu tahu nggak asalnya dari mana? Tidak Pak. Tidak tahu kan? Anjing itu Selfie, ini sekedar informasi saja dari Pak Rendra. Anjing itu berasal dari kata anjing, artinya Hewan. sedangkan cuk itu sejarahnya dulu ketika Belanda datang menjajah Indonesia, ada tank namanya Jancoks. Jadi pemuda-pemuda pejuang, ketika ada tank datang, dia manggilnya cuk, cuk, itu sejarahnya. Tapi sekarang diplesetkan menjadi kalimat yang kurang baik. Nah, Pak Rendra tanya sekarang, kira-kira yang tadi Selfie katakan ke siapa? Adin tadi ya? Ya, Pak. Itu benar atau tidak? Tidak Pak. Sesuai tidak dengan keyakinan yang Selfie selama ini imani? Tidak Pak. Tidak. Kira-kira keyakinan apa yang Selfie yang Selfie langgar? Apa keyakinan kesopanan? Apa dilanggar kesopanan itu? Dilanggar Pak. Nah, terus Pak Ren tanya, kira-kira kedepannya gimana Selfie? Akan tetap seperti itu? Tidak Pak. Terus apa yang Selfie lakukan? Merubah diri Pak. Merubah diri. Pak Ren tanya, gimana cara Selfie berubah diri? Berhenti ngomong kasar Pak. Terus ada lagi setelah berhenti ngomong kasar? Apa kira-kira? Selfie bahasa di rumah pakai bahasa apa? Bahasa budayanya. Madura. Bisa kira-kira Selfie belajar bahasa Madura yang baik? Ya Pak bisa. Atau bisa juga Selfie belajar bahasa Indonesia yang baik? Bisa Pak. Bisa seperti itu? Bisa. Tadi Selfie sudah yakini ya, itu adalah sebuah Salah. kesalahan. Jadi apa yang sudah tadi kita lupakan, Pak Guru maafkan. Kedepannya Selfie juga tadi sudah berjanji ya, Ya Pak. ingin berubah diri. Mudah-mudahan proses perubahan diri Selfie dapat berjalan dengan baik. Semua yang Pak Guru sampaikan ini semata-mata demi kebaikan Selfie. Begitu Selfie ya? Ya baik, terima kasih. Skenario kasus kedua, Analgia kerap kali datang terlambat, sehingga banyak sekali mata pelajaran di jam pertama yang Analgia lewatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mohon maaf Pak, saya telat lagi. Silakan duduk ya. Pada jam istirahat, Pak Rendra mendatangi Analgia untuk melakukan restitusi dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi, Gia. Gimana kabarnya? Sehat? Sudah jajan tadi istirahat? Sudah. Begini Gia, Pak Rendra panggil Gia sekarang ke sini. Pak Guru ingin cerita. Tadi Gia datangnya kira-kira telat atau tidak tadi ketika Pak Guru ngajar? Telat ya. Tapi tadi
Ya, saya rasa Kita cukup. silakan masuk ya. Oh ya, lanjut Karena dulu. Pak Guru cuma ingin bercerita nih ke dia, ingin nanya, tidak Pak Guru salahkan dia. Kenapa tadi pagi dia kok terlambat? Nampaknya bukan pertama kali ya? Sering ya dia? Sering. Kenapa kok telat dia? Habis subuh tidur lagi, Pak. Habis subuh Tidur lagi. tidur lagi, sehingga habis subuh tidur lagi. Bangunnya terus gimana? Terlambat. Kenapa habis subuh tidur lagi? Masih ngantuk. Kenapa kok masih ngantuk dia? Tadi malam bantu ibu bungkus jajan. Tadi malam bantu ibu bungkus jajan. Wah, luar biasa itu dia ya. Jadi kita sebagai anak memang harus berbakti pada orang tua. Mohon maaf sebelumnya, ibu jualan Iya, di mana? di pasar. Oh, jadi dia tadi malam bantu ibu apa itu bungkus makanan untuk dijajakan ke pasar. Sampai jam berapa bantu ibu tadi malam? Jam 11. Jam 11. Setelah itu baru tidur. Ya, Tapi subuh bangun tadi. bangun. Sholat. Setelah sholat ngantuk. Itu Terus tiduran. tidur lagi. Jam berapa tadi bangun? 6:30. Setengah 7 mandi segala macam. Sarapan tadi. Iya, Jam berapa berangkat dari rumah? jam 7. Berapa? Jam 7 lewat. Sehingga sampai di kelas sudah jam 7 lewat berapa tadi ya? Jam 7.15 Pak Guru sudah mulai itu. Jadi memang begitu dia. Apa kita membantu orang tua itu baik, tujuannya juga mulia, berbakti kepada orang tua. Cuman Pak Guru tanya sama ke dia. Kira-kira kalau dia datang terlambat ke sekolah itu apa yang dia yakini? Itu benar atau tidak kira-kira? Tidak. Benar atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak dia? Kenapa kok dia yakini itu adalah sebuah sesuatu yang tidak benar? Mungkin bisa meninggalkan ini ya jam pertama ya. Jadi dia yakin ya itu merupakan kesalahan ya. Dia yakin itu. Terus gimana ke depannya dia untuk menghindari dia telat lagi? Ada apa? Ada solusi dari dia untuk permasalahan dia itu? Bakal lebih disiplin. Bakal lebih disiplin. Bentuknya seperti apa? Bentuknya Habis subuh bangun tidur lagi. habis subuh nggak tidur lagi. Apa yang dilakukan kira-kira? Kadang kita habis subuh tuh ngantuk lagi. Kira-kira yang dia lakukan setelah subuh supaya tidak ngantuk gimana? Ngaji. Ngaji. Dia sudah hafal Quran 30. Sudah. Nah, terus untuk yang malam gimana kira-kira untuk bantu ibu? Bisa tetap dilakukan? Bisa Terus gimana? sampai jam 9 Pak. Tapi Diteruskan kakak. oh berarti bantu ibunya sampai jam 9. Setelah itu minta tolong. Kakak Jadi dia tidur jam berapa? 9. Bisa 3. Ya, coba nanti diterapkan komunikasi yang baik ke ibu. Bu, saya mau izin tidur jam 9. Nanti minta tolong kakak untuk kelanjutannya. Seperti itu. Setelah subuh berarti tidak ngapain? Ngaji. Oh, baik. Ya, Pak Guru sudah mendengarkan apa yang dia tawarkan, solusi untuk permasalahan dia. Mudah kedepannya dia bisa terapkan itu sehingga dia Nah itu Bapak Ibu dua contoh kasus. Jadi sebetulnya kita di sekolah sudah menerapkan, ya. Jadi dialog dengan siswa sudah kita terapkan. Cuma ini saya sekarang menguatkan kembali untuk kita terapkan, kita budayakan kembali dialog dengan siswa. Jadi tidak serta merta kita langsung menjudge siswa itu salah atau menjudge anak ini nakal atau itu, tapi kita mengedepankan dialog sehingga tumbuh kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, lanjut. Sudah, mungkin itu pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan dan bisa kita terapkan bersama di sekolah kita. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahi atau kritikan atau masukan dari Bapak Ibu terkait dengan budaya positif ini. Bisa maju dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faris telah meluangkan waktunya untuk bertanya. Nama saya Hanifah. Saya ingin menanyakan, dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah, yang mana ini sangat berpengaruh sekali. Pengaruhnya itu yang sangat signifikan terhadap siswa atau guru atau lingkungan. Yang saya tanyakan, apa pengaruh penerapan budaya positif yang kita terapkan di sekolah? Pengaruhnya itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk Bu Hanifah. Tadi kita sudah menyepakati kalau ada yang tanya, maka kita apresiasi. Ada pertanyaan kedua? Atau sudah saya jawab dulu? Ya, pengaruh apa jika kita menerapkan budaya positif di sekolah? Tentunya sekolah kita akan memiliki iklim yang positif, Ibu. Itu yang pertama. Karena yang kita terapkan adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik. Misalkan membuang sampah, persoalan membuang sampah di sekolah. Nah, ini menjadi PR ya bagi kita. Kenapa masih siswa itu membuang sampah sembarangan, padahal setiap hari Senin sudah kita ingatkan secara berulang-ulang. Setiap kali upacara, siapapun pembinanya soal sampah ini mesti dibahas. Tapi mengapa anak-anak itu masih saja membuang sampah? Nah, itu bisa jadi PR buat kita. Kira-kira apa kesalahan kita? Kita sudah mengingatkannya berulang-ulang, tapi kok belum berhasil membentuk kesadaran anak-anak membuang sampah kepada tempatnya. Nah, ini perlu menjadi studi kasus yang perlu kita bahas dan kita cari penyebabnya, dan kita tentukan solusi apa yang tepat agar anak-anak itu muncul kesadaran sehingga mereka tidak harus diminta atau disuruh ketika membuang sampah kepada tempatnya. Tentunya itu, Bu, manfaatnya banyak sekali kalau kita menerapkan budaya positif di sekolah. Hal-hal yang baik, karakter-karakter baik, nilai-nilai baik itu akan tertanam kepada murid-murid kita. Salah satu contoh yang sudah kita pertahankan itu yaitu mengaji Quran setiap pagi 6:30 itu sangat bagus menurut saya. Nah, itu kalau kita pertahankan maka akan membentuk jiwa religius dari anak-anak. Jadi ngaji setiap pagi, kemudian kelas 1 kita datangkan Pak Ustadz untuk diajari mengajinya diperbaiki. Yang besar mengaji juz amma dari 6:30 sampai jam 7 mereka terbiasa mengaji juz amma. Secara tidak langsung akan menginternalisasi nilai-nilai itu kepada murid dan menjadi kebiasaan yang baik. Ada lagi, Bu Hanifah masih mau disangka atau ada ini? Sudah cukup. Terima kasih Bu Hanifah. Bapak Ibu yang lain? Cukup. Karena waktu sudah siang, saya rasa diskusi kita kali ini tentang budaya positif saya cukupkan. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan bersama. Jadi muncul pembiasaan-pembiasaan baik atau karakter-karakter baik yang kita kembangkan selain yang sudah berjalan, sehingga kita bisa mewujudkan sekolah yang berkarakter. Murid kita berkarakter tidak hanya di pelajaran formalnya saja, tapi karakternya juga dapat, sehingga outputnya tidak hanya ilmu pengetahuan. Iya, nah itu yang sering diangkat Bu Hajah tentang karakter. Jadi Bu Hajah dulu sempat pernah membahas ingin memperbaiki karakter anak-anak kita, karena memang dirasa sekarang itu sudah jauh ya Bu Hajah, banyak
etika sopan santun itu tidak diterapkan. Nah, itu mudah-mudahan kedepannya bisa kita diwujudkan sehingga kita memiliki anak-anak yang memiliki karakter baik dan berakhlak mulia. Terima kasih saya sampaikan atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faris yang telah menyampaikan paparannya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya kemudian untuk anak-anak kita, anak didik kita selaku lembaga pendidikan yang ada di Mumbulsari bisa tertanam tadi sesuai dengan karakter positifnya, anak-anak bisa tumbuh dan budaya itu bisa menjadi sesuatu kebiasaan bagi mereka sehingga tertanam benar apa yang menjadi tujuan pendidikan kita. Hadirin sekalian, acara telah kita lalui bersama. Untuk acara penutupnya, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.